Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama ada kerangka berpikir. Ada dua subbab pembahasan yang akan saya bahas di dalam kerangka berpikir. Yang pertama itu ada pengertian dan yang kedua menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, pengertian. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dari kerangka berpikir di sini nanti akan menghasilkan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Oleh karena itu, seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kerangka berpikir, kita masuk ke menyusun kerangka berpikir. Ada beberapa tahapan untuk menyusun kerangka berpikir. Yang pertama itu menetapkan variabel yang diteliti. Teman-teman pasti masih ingat kan tentang pengertian variabel itu dan macam-macamnya. Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk menyusun kerangka berpikir. Kemudian yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Nah, buku di sini bisa berupa buku-buku yang ada di perpustakaan yang sekiranya itu nanti relevan dengan kerangka dengan variabel kita. Yang kedua, hasil penelitian itu kita bisa membaca dari laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan langkah yang ketiga itu ada deskripsi teori dan hasil penelitian. Nah, deskripsi teori di sini berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rincian tentang ruang lingkup setiap variabel dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian itu. Kemudian, langkah yang keempat yaitu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Maksudnya adalah setelah kita menetapkan variabel penelitian, kemudian kita membaca buku dan hasil penelitian, kemudian kita juga sudah deskripsi teori dan hasil penelitian. Di sini nanti kita akan mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Kemudian yang keenam itu ada analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Maksudnya di sini yaitu analisis komparatif itu dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, hasil penelitian satu dengan hasil penelitian yang lain. Kemudian yang ketujuh itu ada sintesa kesimpulan. Setelah kita melakukan analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, maka nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, perpaduan sintesa atau kesimpulan sementara antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kemudian, yang terakhir itu kita bisa menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ada dua macam, yaitu kerangka asosiatif atau hubungan maupun kerangka komparatif atau perbandingan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Kemudian macam-macam hipotesis. Ada beberapa macam-macam hipotesis. Yang pertama dilihat dari bentuk pernyataan. Itu ada hipotesis nol atau hipotesis yang menunjukkan tidak adanya perubahan, dan hipotesis alternatif atau hipotesis yang menunjukkan hasil yang diharapkan. Contoh hipotesis nol seperti ini. Tidak ada perbedaan tingkat kemudahan stres antara pria dan wanita. Sedangkan contoh hipotesis alternatif yaitu pria lebih mudah stres dibanding wanita. Kemudian dilihat dari rumusannya, itu ada hipotesis aktif atau disebut juga hipotesis kerja, yaitu hipotesis dengan hubungan sebab akibat. Kemudian juga ada hipotesis pasif atau disebut juga hipotesis nihil, yaitu adanya suatu kesamaan atau tidak adanya perbedaan yang bermakna antara dua kondisi yang dipermasalahkan.
Kemudian juga ada hipotesis hubungan, hipotesis yang diduga terdapat adanya hubungan. Kemudian ada hipotesis perbedaan, hipotesis yang menyatakan adanya ketidaksamaan atau perbedaan antara dua variabel. Kemudian ada hipotesis mayor atau induk, yaitu hipotesis yang dirumuskan dengan menampilkan adanya hubungan sebab akibat tersebut perlu dilakukan pengujian dari beberapa bagian hipotesis atau hipotesis kecil. Kemudian ada hipotesis minor atau hipotesis kecil yang harus dilakukan pengujian sehingga dapat memperkuat dugaan adanya korelasi positif antara dua variabel. Kemudian dilihat dari eksplanasinya, itu ada 3, hipotesis deskripsi, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskripsi merupakan hipotesis jawaban sementara terhadap masalah deskripsi. Hipotesis komparatif juga demikian, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Dan hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif itu adalah yang menanyakan hubungan antara dua variabel. Kemudian kita lanjut ke manfaat hipotesis. Di sini ada 3 manfaat hipotesis yang akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama itu membantu untuk mengarahkan kegiatan penelitian, khususnya mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji. Yang kedua, mengarahkan peneliti dalam rangka melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Yang ketiga, mempertegas ruang lingkup dan batasan penelitian. Kemudian yang terakhir ada merumuskan hipotesis. Di sini ada 2 dasar pertimbangan ketika kita ingin merumuskan hipotesis. Yang pertama itu ada substansi hipotesis dan yang kedua ada formulasi. Yang pertama, substansi hipotesis artinya menyangkut isi dari hipotesis tersebut sampai seberapa jauh hipotesis dapat menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan. Sedangkan formulasinya yaitu apakah hipotesis yang dirumuskan telah memenuhi suatu kriteria minimal. Nah, kriteria minimal di sini ada 6. Yang pertama itu mengekspresikan adanya hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dapat dilakukan pengujian secara empiris baik mengenai korelasi yang teruji maupun variabel yang terukur. Yang ketiga, menggunakan susunan kalimat yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Yang keempat, mempunyai landasan teori yang memadai baik secara literatur maupun hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, mempunyai batasan yang memadai, tidak terlalu luas yang dapat mengakibatkan bias, namun juga tidak terlalu sempit yang mengakibatkan dangkalnya suatu penelitian. Dan yang terakhir, metode serta desain penelitian yang dipilih oleh penelitian. Nah, sekian pembahasan kerangka berpikir dan hipotesis hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.